Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering kita merasa dalam hidup ini kita bisa menerima apapun yang kita inginkan. Kita merasa bahwa kita pantas untuk menerimanya. Benarkah seperti itu? Ayo, kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dikatakan kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Berarti tidak ada satu orang pun di antara kita yang terbebas dari tahta pengadilan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sadari kondisi ini. Kita tidak bisa terbebas dari tahta pengadilan Tuhan. Kita semua pasti akan menghadap tahta pengadilan itu. Dan kita akan menerima apa yang patut untuk kita terima. Sekarang apa yang pantas untuk kita terima di sana nanti? Adakah kita pantas menerima kemuliaan yang dari Tuhan? Kalau kita mau menerima kemuliaan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Apa yang harus kita perbuat di dunia ini? Adakah kita bisa seenaknya saja hidup di dunia ini, lalu kita mau menerima kemuliaan itu? Adakah kita merasa, ya kita sudah cukuplah hidup di dunia ini, kita nikmati saja, hidup cuma sekali, lalu kita mau menerima kemuliaan? Kalau di dalam hidup ini saja kita suka sembarangan hidupnya, kita sesuka hatinya sendiri, kita bicara sembarangan, respon kita sama orang sembarangan, yang kita lihat pun sesuka hati kita, yang kita pikirkan sesuka hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa menerima kemuliaan nanti? Walaupun kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru kita harus membuktikan percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui sikap dan tindakan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Ingat, apa yang kita lakukan, kita bukan hanya dituntut menjadi orang baik, tetapi kita dituntut sempurna. You must be perfect. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Hendaklah kita menjadi serupa dengan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus berjuang untuk ini. Kita harus mengupayakannya. Jangan sembarangan. Dan untuk mengupayakan ini kita harus tahu target hidup kita apa. Kalau kita mau menerima kemuliaan, kita mau berkenan, berarti hidup kita selama di dunia ini, kita harus mengusahakannya. Mengupayakannya supaya kita dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Ini, ayo, pilihan di tangan kita. Selagi Bapak Ibu masih bernafas, kita masih punya kesempatan. Tetapi kalau kita sudah tidak bernafas, tidak lagi mendengarkan kebenaran ini, berarti kesempatan kita sudah berlalu. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita bersama-sama memperjuangkan bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita pantas menerima apa yang kita harapkan melalui berdasarkan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita mau menerima mahkota kemuliaan dari Bapa di surga, berarti kita harus berjuang bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, junjungan kita yang agung, yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beriman kepada Dia, hendaklah hidup kita, perilaku kita, karakter kita, cara berbicara kita, seluruhnya harus serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu kita harus mentransformasi cara berpikir kita. Ini penting, yang menjadi langkah awal, yang menjadi dasar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus transformasi, mengalami perubahan cara berpikir kita mulai saat ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berjuang untuk meraih bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.